Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusnan Hadi Mokhtar selaku narasumber kita pada sesi wawancara kali ini. Perkenalkan, saya Herdian Dimas, peserta Latsar KDO Delan Angkatan 24 tahun 2022. Di sini kita akan berdiskusi ringan terkait isu yang akan saya tanyakan, yaitu adalah analisa pemanfaatan media sosial di lingkungan kampus. Jadi kita langsung saja ke inti pembahasan kita, yaitu terkait pemanfaatan media sosial. Untuk Mas Yusnan sendiri, apakah ada opini tersendiri nih terkait pemanfaatan media sosial, terutama di kalangan dosen? Apa ya, media itu kan idealnya kan seperti banyak digunakan orang untuk memposting hal-hal yang bagus dalam artian jalan-jalan gitu, kuliner dan segala macam gitu kan. Dulu saya bisa dikatakan cukup ikut tren itu gitu, tidak sering posting gitu, tapi bisa dikatakan tahu apa yang tren gitu kan. Kemudian misalkan lagi nongkrong di tempat baru apa gitu ya, kemudian saya mencoba gitu untuk mengadopsi cara itu gitu. Sepertinya seru juga ya ikut tren gitu kan. Nah kemudian seiring berjalannya waktu, bertambahnya usia, I think it's enough gitu kan. Karena kenapa gitu? Yes, karena kita sudah punya yang namanya dunia profesional, kita kerja ya kan, ini saatnya untuk memikirkan hal-hal yang serius gitu. That's why fungsi media sosial bagi saya sekarang sudah mulai bergeser gitu kan. Kalau dulu mungkin tidak follow akun-akun yang berisi konten seminar misalkan, atau konten-konten berbau penelitian misalkan, dulu tidak memfollow itu gitu kan, tapi sekarang sudah mulai berubah ya seiring dengan tuntutan zaman dan pekerjaan supaya lebih bisa update tentang informasi itu gitu. Oke, baik. Berarti lebih ke arah itu ya, Mas, untuk memperoleh informasi sebenarnya media sosial bagi Mas Yusnan. Kalau untuk dalam hal sebagai mungkin media pembelajaran, apakah ada perbedaan nih, Mas, terutama sebelum sama pasca pandemi ini? It depends, maksudnya media sosialnya apa dulu. Kalau misalkan seperti YouTube gitu kan, itu mungkin termasuk media sosial juga ya, soalnya kita juga punya akun di sana gitu. Nah itu bisa menjadi salah satu media pembelajaran karena di sana sudah banyak postingan yang apa ya, tentang seminar, tentang webinar. Saya juga biasanya mengambil salah satu bahan dari situ gitu kan, untuk kemudian dibikinkan reading report misalkan. Tapi kalau misalkan seperti Instagram atau Facebook, jarang sekali gitu kan. Saya lebih menyukai langsung ke sumber beritanya di websitenya gitu kan. Jadi kurang lebih begitu. Mas Yusnan, kita seringkali ya menghadapi tipe mahasiswa itu yang, kalau saya sendiri, kebanyakan mahasiswa saya itu karena sudah terlalu lama pandemi, kemudian kita sudah terlalu sering memanfaatkan media sosial sebagai media pembelajaran. Ketika tiba saatnya untuk luring gitu ya, mereka itu seperti ada keengganan gitu untuk kembali. Nampaknya sudah terlalu nyaman dengan pembelajaran yang tadi sudah disebutkan lewat YouTube atau lewat edu-learning dan lain sebagainya. Kalau menurut Mas Yusnan sendiri, apakah ini termasuk salah satu dampak negatif kah? Atau memang ini sudah menjadi habit atau bagaimana, Mas? Saya pikir ini preferensi ya. Sepertinya ini lebih ke preferensi, apakah lebih nyaman luring atau daring. Luring atau daring itu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing gitu kan. Kalau saya berlatar belakang ilmu hubungan internasional, ya meskipun daring itu fine-fine aja gitu kan. Mungkin ini akan berbeda ketika mahasiswanya misalkan berasal dari jurusan farmasi gitu, atau mungkin kedokteran yang mereka mau tidak mau harus luring ya, atau harus tatap muka secara langsung. Jadi saya berpikir di sini sangat kontekstual, kurang lebih begitu. Baik, di sini juga sudah hadir ya, ada Ibu Rizky Ahmalia Syahrani. Beliau ini adalah salah satu dosen
program studi ilmu komunikasi ya, kalau tidak salah Bu Rizky, di Universitas Teguh Umar. Baik, Kita Pak. sekalian aja mungkin minta pendapat gitu ya, karena beliau juga sudah bergabung di sini. Kalau menurut Bu Rizky sendiri, apakah media sosial ini nantinya masih dapat bertahankah ke depannya, atau memang pembelajaran secara klasikal ini masih menjadi kunci gitu? Sangat, Pak. Jadi sangat berhubungan ya, apalagi dengan jurusan saya di komunikasi, dan sekarang juga karena saya sedang jadi dosen CPNS, di kampus itu ada tugas tambahan, yaitu sebagai dosen yang juga ikut magang. Jadi kesannya seperti magang gitu di bagian PPID. Di bagian pengelola informasi dan dokumentasi di kampus. Jadi itu pekerjaannya kurang lebih ya sama seperti humas begitu. Dari situ saya juga dapat belajar ya bahwa memang bukan hanya di prodi saya, ternyata walaupun di prodi teknik atau di fakultas teknik, di fakultas kesehatan masyarakat dan lain-lain, itu semuanya memang menggunakan sosial media itu sebagai bahan pembelajaran mereka. Contohnya yang bisa saya lihat kemarin itu mereka melaksanakan beberapa webinar begitu untuk melakukan pembelajaran. Selain itu kalau di jurusan saya sendiri sekarang karena memang kelas pun juga dibuat hybrid, jadi terkadang ada beberapa kelas yang digunakan via Zoom begitu ya, jika memang memungkinkan untuk mahasiswanya mendapatkan ini. Jadi tugas-tugas itu juga dikumpulkannya via sosial media gitu, agar semua orang itu dapat mengakses. Bahkan untuk memperkenalkan program studi sendiri, sekarang saya lihat juga banyak ya di TikTok gitu dan di Instagram Reels begitu. Jadi tidak hanya masalah Tridharma perguruan tinggi, untuk tugas mahasiswa pun sekarang sudah bisa kita gunakan sosial media itu agar mereka dapat menggunakannya juga secara bijak ya, karena kan ini terintegrasi dengan kegiatannya dia di kampus begitu. Begitu. Jadi yang lebih digencarkan sekarang adalah bagaimana kurikulum MBKM ini dilaksanakan secara merata. Karena sejauh ini yang kami jalankan ya, program MBKM ini belum semuanya bisa kami terapkan agar bisa ini. Jadi di UTU itu dapat ranking pertama di bidang IKU, jadi indikator kinerja utamanya dalam bidang kerjasama itu nomor 1. Tetapi implementasinya ini yang masih kurang gitu. Jadi dalam menerapkan kurikulum MBKM ini memang masih banyak yang mau diterapkan. Contohnya yang baru-baru ini dilaksanakan adalah program magang yang di akhir semester. Jadi mahasiswa semester 5 itu bisa mengambil mata kuliah, mengambil magang di instansi-instansi yang sudah ada berhubungan dengan ini, yang ada kerjasamanya dengan kampus UTU, gitu ya. Mereka bisa mengambil itu sebagai pengganti skripsi. Jadi kalau mahasiswa ikut magang, nanti magangnya itu diujikan, lalu bisa lulus di situ. Jadi mahasiswa minatnya malah makin banyak gitu. Jadi memang harus menggunakan media sosial sekarang agar implementasinya itu berjalan dengan baik, gitu Pak. Baik, terima kasih Bu Rizky, Pak Yusnan, atas waktu yang sudah diberikan pada. Saya tarik kesimpulan memang banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh gitu ya dengan memanfaatkan media sosial. Akan tetapi memang itu semua tidak dapat bisa berjalan dengan baik gitu ya apabila tidak dibarengi dengan visi yang jelas gitu ya. Tadi kalau di UTU sudah jelas adalah salah satunya tadi menggalakkan program MBKM melalui media sosial. Kalau di Unukaltim tadi Mas Susan juga sempat membagikan bahwasannya seperti menggunakan media itu ya, media ajar sudah juga memanfaatkan media sosial gitu. Baik, terima kasih kepada Bapak Yusnan dan Bu Rizky sekali lagi atas waktunya. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan dari wawancara kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.